Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik mengenai akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Kembali lagi dengan saya, dengan Aditya Swahyuningsih. Langsung saja, kita akan membahas pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai akuntansi konvensional. Jadi, akuntansi konvensional secara umum adalah suatu metode mengolah informasi keuangan dan menyajikannya agar dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan terhadap hasil laporan tersebut. Akuntansi model konvensional bisa dibilang adalah sistem akuntansi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan akuntansi konvensional, lebih dalam kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan akuntansi syariah. Jadi, akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya, ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lain sebagainya. Nah, berikut saya sajikan berupa perkembangan ekonomi syariah. Di sini telah dipaparkan adanya grafik negara dengan aset keuangan syariah terbesar di dunia. Kita lihat dari sebelah kiri bahwasannya aset keuangan syariah terbesar itu adalah Saudi Arabia. Jika dilihat dengan Indonesia, ini perkembangannya sangat jauh. Jadi di Indonesia, perekonomian syariah ini masih dibilang belum berkembang secara pesat. Pada bahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah. Jadi, setiap lembaga keuangan syariah, baik perbankan ataupun non-bank, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, yaitu tentang perbankan syariah. Di undang-undang tersebut menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Nah, di sini untuk prinsip-prinsip syariah itu juga harus mengacu pada etika bisnis secara Islami, yaitu berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak hanya itu, etika bisnis dalam Islam juga harus mengacu pada tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, dan ihsan. Nah, di sini lembaga keuangan salah satunya adalah bank. Bank syariah menjadi sebuah lembaga keuangan intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus atau menawarkan jasa simpan pinjam, asuransi, dan penyediaan mekanisme pembayaran dengan berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Nah, di Indonesia sendiri telah banyak didirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua lembaga, yaitu bank dan non-bank. Lembaga non-bank dapat kita ketahui diantaranya ada asuransi, pegadaian, reksadana, pasar modal, BPRS, dan BMT. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan bank syariah. Jadi, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, bank umum syariah ini adalah
bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada bahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Nah, secara umum, dalam penerapan akuntansi konvensional seringkali akan ada perbedaan pendapat saat menentukan nilai atau harga untuk melindungi modalnya. Seperti diketahui, dalam akuntansi konvensional, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan juga modal kerja. Namun, di dalam praktiknya, jenis akuntansi ini lebih berlaku untuk cadangan teori dan ketepatan dalam menanggung kerugian perhitungan. Selain itu, jenis akuntansi ini menerapkan prinsip laba universal yang mencakup laba komersial, modal, dan lain-lain. Jadi, keuntungan akan dihasilkan hanya ketika ada transaksi jual-beli. Di dalam akuntansi syariah, konsep modal pokok dalam Islam berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas. Nah, barang-barang dibagi menjadi harta berupa uang dan harta berupa barang. Sedangkan untuk mata uang seperti emas, perak bukan tujuan segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga. Nah, di sini di akuntansi syariah juga membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko, dan membedakan laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari modal pokok dengan yang berasal dari transaksi, dan wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, serta berusaha menghindari dan menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama dan fikih. Laba akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual atau belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.